Dalam perjalanan menuju Gunung Kidul, Rabu sore 27 Januari 2021 meluangkan waktu bersilaturahmi dengan sejumlah guru warga. Dewan Pimpinan Pusat Partai Usaha Kecil Menengah DPP Partai Petani Gunung Merapi terus meningkat dalam kurun waktu 6 jam dalam kilat nasional. Pemirsa, Anda masih bersama kami, Info Gunung Kidul Media Informasi Nusantara. DKPP RI kabulkan sebagian pengaduan Insinyur Kelik Agung Nugroho atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 5 komisioner KPU Kabupaten Gunung Kidul. Dalil pengadu sebelumnya DKPP bernilai tidak relevan untuk dipertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa pengaduan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa keterangan saksi pengadu, mendengar keterangan pihak terkait serta memeriksa segala bukti dokumen pengadu dan para teradu, DKPP menyimpulkan bahwa 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu, 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan aku, 3. Para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian, 2. Menjatuhkan sanksi peringatan pada teradu 1 Ahmadi Ruslan Hani selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul, teradu 2 Andang Nugroho dan teradu 3 Rohmat Fomarudin, teradu 4 Asih Nuryanti dan teradu 5 Supami, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul. Melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. Sudah jelas, saya kira tidak terbantahkan lah. Mereka mendengar dan melihat acara ini, saya mohonkanlah untuk penjenengan legowo mengundurkan diri. Kalau Anda memang bersikukuh seperti itu, saya layani sampai kapanpun, karena prinsipnya adalah penjenengan semua harus hilang dari KPU. Jadi saya optimis bahwa pada saatnya nanti akan ada pilkada yang diulang. Dengan hasil putusan tersebut, Kelik Agung Nugroho menyatakan bahwa dirinya tidak mementingkan hasil putusan. Dia lebih fokus pada dugaan pelanggaran ke-5 komisioner KPU Kabupaten Gunung Kidul. Menurut Kelik, putusan di DKPP RI menabrak 3 pasal sekaligus, yakni komisioner KPU Gunung Kidul terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf C, pasal 13 huruf C, dan pasal 17 huruf B pada peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik penyelenggara pemilu. Ada 3 pasal sekaligus ditabrak di dalam putusannya itu. Dan itu adalah bukti nyata bahwa dia tidak mampu memahami regulasi. Sebetulnya tentang hasil ini tidak menjadi prioritas utama saya ya. Jadi saya lebih kepada pasal-pasal apa yang dilanggar, itulah yang saya inginkan. Kalau putusan sekali lagi itu memang ada kaitannya dengan unsur subjektivitas, tetapi yang mendorong untuk hadirnya sebuah keputusan itu pasti ada amar putusannya dulu, kan begitu. Nah, itu yang saya tunggu. Bahwa saya selama ini menunggu fatwa. Ternyata saya digantikan jauh lebih hebat, lebih bagus dari fatwa. Dan fatwa buat saya sudah tidak ada gunanya. Menyikapi hal itu, Kelik berencana menggunakan 3 jurus sekaligus. Pertama, ke-5 komisioner KPU Gunung Kidul akan diseret ke sidang DKPP Jilid 2. Berikutnya, Kelik juga akan membawa kasus ini ke meja pengadilan terkait perdata, serta tidak menutup kemungkinan untuk menuntut secara pidana. Karena saya akan masuk 2 sekaligus, DKPP dan pengadilan negeri tentang perdatanya. Oh gitu. Ya, jadi dua-duanya kita lakukan. Kalau memang tidak ada niatan baik dari mereka, ya apa boleh buat, kita akan siapkan pidana dan memang sudah saya siapkan. Kelik menegaskan apa yang ia tempuh saat ini bukan sebuah dendam, namun menurutnya merupakan sebuah bentuk pembelajaran demokrasi terhadap masyarakat. Sehingga Kelik meyakini bahwa bukan hal yang mustahil jika nantinya pilkada akan dilakukan ulang. Saya Pak Kelik kok kelihatannya dendam sekali sama KPU. Ini yang akan saya luruskan. Sebetulnya tidak ada dendam sama sekali. Jadi saya hanya bagian dari masyarakat yang menginginkan bahwa Gunung Kidul itu mendapat pelayanan yang baik. Dalam hal ini KPU itu kan sebagai pejabat publik tapi juga pelayan masyarakat.
Nah, saya merasa ragu atau katakanlah saya sudah tidak percaya lagi kinerja mereka akan bisa lebih baik. Oleh karena itu satu-satunya jalan mereka harus kita singkirkan, diganti yang benar-benar ada harapan. Yang ini sudah tidak ada harapan sama sekali kalau menurut saya. Dia sibuk dengan regulasinya tanpa mempelajari tentang sebuah kebijakan. Padahal dia pejabat publik. Kalau kita mampu merubah, ya, jadi semua komisioner dari ketua sampai anggotanya itu kemudian kita makzulkan, maka harapan untuk kemudian KPU menjadi lebih baik kan ada. Ya karena ini yang selama ini sekarang terbukti jelas-jelas seperti ini. Maka dengan harapan yang ada itu kemudian mampu untuk kemudian mengoreksi apa yang sudah dilakukan yang merupakan sebuah kesalahan itu, tidak mengikut sertakan saya. Itu menjadi sebuah pelajaran yang baik bagi mereka. Dan kalau seperti itu kan di sini konteks demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kepada seluruh masyarakat, bersabarlah, hanya masalah waktu. Insya Allah saya ikut pilkada berikutnya. Agus Amukti, Info Hari Ini. Demikian info hari ini. Saksikan terus info terupdate hanya di Info Gunung Kidul TV. Info Gunung Kidul TV.